Hal keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Allah itu maha kuasa dan maha bijaksana. Jika kita setuju dengan hal tersebut, maka hal ini berarti bahwa ia juga berdaulat atas kematian orang yang kita kasihi. Dan kita menyadari bahwa ia memiliki kuasa atas kematian orang yang kita kasihi. Maka hal ini menjadi kabar yang baik. Kabar baik karena bukanlah iblis, bukanlah manusia, bukan juga roh-roh di udara, tetapi Allah sendirilah yang berkuasa atas kematian orang yang kita kasih itu. Dan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, inilah rahasia mengalami manisnya Allah, sekalipun berada dalam pemeliharaan yang baik. Dengan demikian mengatakan bahwa Allah lah yang berkuasa, itu juga berarti kita mengakui bahwa ia juga berdaulat. Kedaulatan Allah ini berarti bahwa ia dapat melakukan segala yang ia kehendaki. Hal ini berarti bahwa ia juga dapat menghendaki hal-hal yang tidak ia lakukan untuk terjadi. Ia dapat mengungkapkan kehendaknya tanpa ia sendiri memilih untuk melakukannya. Dalam arti, ia tidak menjadikan kehendaknya itu sampai ke tahap di mana ia melakukan apa yang ia kehendaki. Saya ulangi sekali lagi. Ia dapat mengungkapkan kehendaknya tanpa ia sendiri memilih untuk melakukannya. Dalam arti, ia tidak menjadikan kehendaknya itu sampai ke level, ke tahap di mana ia melakukan apa yang dia kehendaki itu. Seperti apa yang Nabi Yeremia katakan, walaupun ia mendatangkan susah, yang kalau dalam terjemahan lain, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan karena walau ia mendatangkan grief, kesedihan, kesusahan, ia juga menyayangi menurut kebesaran, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, kalau dalam Amplified Bible, karena not willingly from his heart, ya. Karena tidak dengan rela hati, tidak dari hatinya, ya. Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ratapan 3 ayat 32 sampai 33. Jadi di sini kita memahami bahwa ia memang menyebabkan kita berduka, tetapi tidak dari kedalaman hatinya yang penuh kasih. Bagaimana memahami hal seperti ini? Saya coba memberikan contoh ketika seorang ayah untuk pertama kalinya mengajari anaknya yang berumur 3 tahun untuk membereskan mainannya yang berceceran di mana-mana. Yang pasti anak ini, biasanya namanya anak-anak pasti tidak mau, ya. Dan yang terjadi adalah anak ini menangis karena dirot oleh ayahnya, ya, dipukul dengan rotan oleh ayahnya karena tidak mentaati perintah. Anak ini dengan pemahamannya yang terbatas, di dalam hatinya dia pasti merasa sedih. Dia mungkin juga bertanya-tanya dalam hatinya mengapa ia harus membereskan mainannya sendiri. Mengapa ini harus terjadi? Atau kenapa ayahnya mendatangkan kesakitan kepada dirinya? Tetapi kita sebagai orang dewasa yang menyaksikan kejadian itu, kita yang bukan anak-anak lagi pasti mengerti bahwa tidak dari kedalaman hati sang ayah ingin membuat sang anak berduka. Jadi dalam hal ini, sekalipun sang ayah mendatangkan duka cita, tetapi sang ayah juga menyayangi anak ini. Beberapa bulan yang lalu saya juga pernah memberikan cerita tentang sebuah kejadian di luar negeri, ya. Saya tidak tahu tepatnya di Amerika atau di mana, tapi kejadian ini menginspirasi seorang produser film pendek, ya, dan membuatnya menjadi film singkat seperti itu. Jadi ada seorang ayah dan seorang anak laki-laki. Dan ketika anak laki-laki ini menginjak umur belasan, ya sekitar 17-18 tahun seperti itu,
sang ayah melihat bahwa sudah tiba waktunya bagi sang anak untuk mandiri. Jadi sedari kecil sang ayah melatih anak ini untuk mandiri, mulai dari membersihkan, membereskan tempat tidurnya sendiri, ya. Mulai dari membersihkan rumah, ya kan? Dan karena mereka tinggal di tepian kota dan di tepian hutan, ayahnya mengajari bagaimana berburu, ya, untuk mendapatkan makanan. Dan mereka juga memiliki sedikit lahan untuk bercocok tanam, menanam sayur, menanam jagung, dan mengajari anak ini untuk memasak seperti itu, mengajarin untuk survival, ya, kalau nggak salah diajarkan bagaimana cara untuk survive, ya, ketika tersesat di tengah hutan seperti itu. Banyak hal yang ayahnya ajarkan kepada sang anak. Ayahnya melakukan semuanya ini dengan tujuan supaya anak ini bisa mandiri, ya, karena mereka tinggal berdua, ibunya sudah tidak ada, ya. Jadi ayahnya berpikir dia harus mengajari anak ini untuk berburu, merawat diri sendiri, survival dan lain-lain, dengan tujuan ketika dia sudah tidak ada lagi, maka anak ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, singkat cerita, beberapa waktu berlalu, ayahnya mengajak anak ini untuk berburu ke hutan. Dan kali ini tempatnya begitu jauh, ya, begitu jauh dari peradaban, berjam-jam perjalanan, dan ke tempat yang si anak ini belum pernah kunjungi sebelumnya. Nah, di siang itu, ya, ayahnya meminta anak ini untuk memburu, ya, seekor rusa. Dan ketika anak ini sibuk memburu seekor rusa dan akhirnya mendapatkan rusa tersebut, tiba-tiba anak ini tidak lagi dapat menemukan ayahnya. Dia mencari ke sana kemari dan ayahnya hilang begitu saja. Nah, tapi anak ini berpikir, mungkin ayahnya akan pergi sebentar dan akan kembali, jadi dia menunggu di perkemahan. Ya, sejam, 2 jam, 3 jam berlalu, 5 jam berlalu sampai sore hari. Dan anak ini mulai menyadari, nampaknya something happen, ada sesuatu yang terjadi, dan sepertinya ayahnya tidak akan kembali ke perkemahan. Ya, dan kemudian malam datang, anak ini mulai ketakutan, ya. Berbagai pikiran muncul dalam pikirannya. Kadang-kadang muncul pikiran bahwa ayahnya sengaja meninggalkan dia, ayahnya tidak menginginkan dia. Muncul pikiran kenapa ayahnya berbuat jahat seperti ini, meninggalkan dia sendirian. Apakah dia sudah tidak menginginkan dirinya lagi, gitu kan? Kadang-kadang muncul pikiran jangan-jangan terjadi sesuatu yang buruk kepada ayahnya, ya kan? Mungkin dia terpleset, mungkin dia dimakan binatang buas. Pikiran itu mulai berdatangan sepanjang malam. Dan di saat pagi tiba, ya, anak ini dipenuhi dengan amarah. Dia begitu marah dengan apa yang ayahnya lakukan, karena ketika dia ingat-ingat kembali, ayahnya adalah seorang mantan prajurit yang mengerti bagaimana survive di tengah hutan belantara. Jadi tidak mungkin ayahnya itu mengalami sesuatu yang buruk, dan sudah pasti ayahnya sengaja meninggalkan dia di hutan seperti itu. Nah, jadi pikiran ini menghinggapi pikiran sang anak. Ya, di tengah-tengah amarah itu, akhirnya anak ini berusaha untuk survive. Dia berusaha untuk berdiri sendiri sambil berusaha mencari jalan pulang. Sehari, 2 hari, dia berhasil hidup mandiri. Dia memburu makanannya sendiri, dia mencari airnya sendiri, dan terus berjalan mencari jalan pulang, gitu kan, selama berhari-hari, akhirnya berminggu-minggu. Terus kemudian kurang lebih setelah
hampir 3 minggu sang anak berada di hutan ini sendirian dan tidak juga menemukan jalan pulang. Ada seekor beruang ya, yang mendatangi kemah si anak. Ya, walaupun anak ini sudah cukup terlatih untuk berburu hewan, tetapi dia belum pernah berhadapan dengan beruang. Dan beruang ini sudah mulai agresif ya, dan mulai akan menyerang. Dan anak ini karena tidak tahu bagaimana menghandle beruang, akhirnya dia lari dan beruang itu mengejar, dan tiba-tiba anak ini terpleset, dia terprosok dan dia terdesak, dan beruangnya itu mengancam nyawanya. Nah, di saat anak ini sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, ya, dia begitu terpojok dan terdesak, dan beruang ini sudah mulai dan terus maju dan siap menyerang. Tiba-tiba terdengar suara letusan senjata, dan beruang ini pun rebah, mati. Dan seketika itu dia melihat ada sesosok laki-laki di kejauhan, dan ketika ia mendekat, dia mendapati bahwa itu adalah ayahnya. Singkat cerita, diketahui bahwa selama 3 minggu itu ayahnya tidak pernah meninggalkan dia. Ayahnya selalu mengawasi dari kejauhan dengan teropong dan senapan laras panjangnya yang mengawasi ya, menjaga anak ini dari kejauhan. Dan didapati pula bahwa sejak anak ini berumur 17-18 tahun, ayahnya mulai menyadari bahwa dia tidak mungkin dapat terus bersama-sama dengan anaknya ini, dan anaknya ini someday akan berdiri sendiri di atas kakinya. Dan untuk itu ayahnya berniat untuk memberikan pelajaran hidup, pengalaman hidup yang real dalam kehidupan sehari-hari yang ia perlukan. Bagaimana mengimplementasikan semua pelatihan, semua training, semua ajaran yang telah ia berikan kepada sang anak sejak masa kecilnya, untuk memastikan sang anak ini sungguh-sungguh dapat mengimplementasikan semuanya itu dalam kehidupan nyata. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana orang tua ini pertama-tama mulai mengajarin sang anak, kemudian berkembang menjadi memberikan pengalaman hidup yang real. Jadi sebenarnya ayahnya tidak pernah meninggalkan dia ya, dan terus menjaga dia. Tetapi di saat ada bahaya yang terlalu besar untuk ia hadapi, papanya datang untuk menolong. Jadi tidak dari dalam hati sang ayah untuk menimbulkan duka cita di dalam hati sang anak. Tidak dari kedalaman hatinya. Cerita ketiga yang juga berasal dari kisah nyata, ya, di mana kali ini adalah anak seorang anak perempuan remaja yang hidup berdua bersama ayahnya karena ibunya telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Anaknya ini memiliki hobi dan memiliki mimpi untuk suatu hari menjadi atlet lari. Dan setiap pagi ya, dia berlatih bersama sang ayah, dia berlari ya, melewati pegunungan ya, melewati pinggir-pinggir tebing seperti itu setiap pagi. Dan singkat cerita beberapa waktu kemudian di saat mereka sedang berlatih lari, anak ini pandangannya menjadi kabur ya, dan menjadi gelap, dan dia hampir terjatuh pada saat itu. Terus kemudian mendapati hal ini, ayahnya segera membawa anak ini ke dokter gitu ya, dan kemudian diperiksa oleh dokter, dan dokter bilang
anaknya mengalami kebutaan yang tiba-tiba seperti itu, dan itu salah satu penyakit yang sangat langka dan memang bisa terjadi pada siapa saja, ini kebutaan yang tiba-tiba. Dan ayah ini sangat hancur hati karena ini adalah anak perempuan satu-satunya yang sangat ia kasihi, dan ayahnya berjuang ke sana kemari untuk mencari cure, ya, pengobatan bagi sang anak, tetapi tidak ada pengobatan untuk kondisi seperti itu, ya. Dan ayahnya ini sedih sekali karena melihat dia adalah anak perempuan, bagaimana dia bisa mandiri, ya, di saat let's say dia sudah nggak ada lagi, bagaimana anak perempuannya bisa mandiri tanpa dia, gitu ya. Dia sedih sekali. Tapi suatu pagi ayah ini memutuskan untuk jadi ayahnya ini dia mengalami tekanan yang sangat hebat, ya, dari kejadian ini. Singkat cerita, suatu pagi sang anak bangun pagi seperti biasa, ya, dalam keadaan buta, ya, dia mulai meraba-raba, ya, cari-cari sendalnya ada di mana, gitu ya. Terus dia mulai pakai sendal dan memanggil ayahnya, gitu kan, Daddy, Daddy. Tapi apa yang terjadi? Ayahnya tidak juga menanggapi, ya. Terus kemudian dia teriak semakin kencang, gitu, memanggil ayahnya, dan ayahnya juga tidak menanggapi. Dia mulai meraba-raba jalannya keluar kamar sambil terus memanggil ayahnya. Dia mulai turun tangga ke ruang tamu, terus memanggil ayahnya. Dia berjalan meraba-raba ke dapur, terus memanggil ayahnya, dan sampai keluar ke teras, tapi tidak juga dapat menemukan ayahnya. Singkat cerita, anak perempuan ini begitu sedih, ya. Dia begitu marah kenapa ayahnya meninggalkan dia. Dia menduga bahwa ayahnya tidak mau memiliki anak perempuan yang cacat. Ayahnya tidak mau direpotkan, ya kan, dengan harus merawat orang cacat seumur hidup. Jadi itu yang dia simpulkan. Sambil penuh dengan amarah, gitu kan, dia menjalani hari-harinya. Dia menangis, dia kadang berteriak sendiri. Dia membenci ayahnya, begitu jahat. Nah, setelah beberapa hari berlalu, akhirnya sang anak berpikir bahwa dia tidak bisa seperti itu terus, dan dia mulai mencoba untuk mengurus pakaiannya sendiri, mengurus rumahnya sendiri, mengurus makanannya sendiri. Bahkan beberapa minggu kemudian dia memutuskan untuk mulai berlari sendiri, walaupun buta. Jadi dia mulai berlatih dengan pendengarannya. Dari mulai awalnya dia mulai berjalan, ya, melatih kepekaan pendengarannya, dan kemudian dia mulai berlari, gitu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai beberapa bulan. Jadi bukan hanya 1-2 minggu, tapi beberapa bulan. Nah, suatu kali ketika anak perempuan sudah mulai terlatih dengan mengandalkan pendengarannya, ya, dia memberanikan diri untuk berlari mengikuti trek yang dulu biasa dia dengan ayahnya lewati. Dia ke arah gunung, ya, di mana banyak tebing di sana. Nah, hari itu dia memutuskan untuk mencobanya, dan dia berlari ke atas gunung itu dan melewati tebing-tebing itu. Dan tepat di
sebuah tebing yang begitu tinggi, ya, dia nampaknya menuju ke arah yang salah. Jadi dia menuju ke arah tebing yang lain yang sangat berbahaya. Jadi di bawahnya jurang seperti itu, dan dia berlari tanpa sadar, semakin mendekat ke arah tebing, dan tepat sekitar 5 meter dari pinggir tebing, dari bibir tebing, tiba-tiba ada yang menabrak dirinya, ya, dengan kencang. Ya, ada seseorang menabrak dengan kencang, ya, dan memeluk dia dengan erat supaya tidak terjatuh ke dalam jurang. Dan orang ini adalah ayahnya sendiri. Jadi rupanya singkat cerita, ayahnya tidak pernah meninggalkan dia sejak hari pertama. Ayahnya meletakkan sendal di bawah kasurnya supaya dia bisa menemukannya ketika dia sedang gosok gigi. Ya, anak ini menaruh gelas di pinggir meja di kamar mandi yang bisa kesenggol dan jatuh. Ayah ini menggeser gelasnya. Ya, ketika anak ini meraba-raba mencari odol, ya, ayah ini menggeser odolnya pelan-pelan, diam-diam, supaya anak ini bisa temukan. Ya, ketika anak ini mulai belajar berlari, dia hampir ketabrak sepeda sebenarnya, tapi ayahnya berlari di depannya dan menghalau sepeda itu supaya tidak menabrak anaknya tanpa anaknya ketahui. Ya, dan ketika anak ini berlari melewati bukit, gunung, sebenarnya ayahnya selalu berlari di depannya. Dan ketika anak ini, ya, sedang menuju kepada maut jurang, ya, ayahnya menangkapnya. Jadi sama seperti cerita sebelumnya, bahwa tidak dalam kedalaman hati sang ayah untuk mendukakan anaknya. Kalau kita mau melihatnya dari sudut pandang legalistik, perbuatan orang tua yang seperti ini, yang meninggalkan anaknya yang buta seperti ini, tentu bukanlah tindakan seorang ayah yang mengasihi. Tentu bukanlah ayah Kristen, atau mungkin tentu bukanlah ayah yang baik, tentu bukanlah ayah yang baik. Ketika kita mengetahui akhir dari cerita ini, kita bisa menilai betapa sang ayah ini memiliki hati yang luar biasa. Tetapi bagaimana jika cerita ini berhenti di sang ayah meninggalkan sang anak? Tentu kita akan memiliki pemikiran yang berbeda, bahkan mungkin sama seperti yang anak ini pikirkan. Nah, begitu juga dengan apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita berada di tengah-tengah semuanya itu. Kita bisa saja tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai Allah. Kita bisa saja menilai yang bukan-bukan tentang Allah. Tetapi ketika kita memiliki pengharapan yang manis bahwa Allah itu baik, bahwa setiap maksud dan tujuannya tidak pernah dari kedalaman hatinya mendukakan kita, maka ini akan membawa sebuah pengharapan bahwa segala sesuatu akan menjadi baik. Jadi dalam hal ini menjelaskan bahwa memang Allah bisa saja menyebabkan kita berduka, tetapi tidak dari kedalaman hatinya yang penuh kasih. Hal ini berarti walaupun memang terdapat aspek-aspek dari karakternya, dari hatinya, karakter dan hati Allah yang tidak mau kita berduka, tetapi ada aspek-aspek lain dari karakternya
yang memungkinkan untuk Ia mendukakan kita dalam kekudusan dan dalam kebenarannya. Jadi Allah kita bukanlah Allah yang berkepribadian ganda. Jadi sekarang kita kembali lagi kepada pembahasan kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah berarti bahwa ketika Ia memutuskan sesuatu harus terjadi, maka hal itu pasti terjadi. Dengan kata lain, segalanya terjadi karena Allah lah yang menghendaki hal itu terjadi. Terlepas apakah Ia yang menindaki keinginannya itu atau bukan. Inilah esensi sesosok pribadi dapat disebut sebagai Allah. Sebagaimana yang ditulis oleh Nabi Yesaya, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Menjadi Allah itu berarti membuat semua keputusannya sendiri untuk pasti selalu terlaksana. Allah tidak hanya menyatakan peristiwa yang akan terjadi di masa depan, tetapi Ia juga memastikan semuanya itu pasti terjadi. Yeremia 1:12 berkata, aku siap sedia untuk melaksanakan. Aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Hal ini diakui oleh Ayub saat ia belajar dari pengalamannya di mana ia berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Dan sama juga seperti pelajaran yang Nebukadnezar dapatkan ketika Allah merendahkannya di dalam kasih-Nya, di mana akhirnya Nebukadnezar berkata bahwa semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Daniel 4 ayat 35. Dan seperti perkataan pemazmur, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan segenap samudra raya. Mazmur 135 ayat 6. Dan Perjanjian Baru Rasul Paulus menyimpulkan dalam Efesus 1 ayat 11 yang berkata, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Perhatikan ketika Paulus berkata di dalam segala sesuatu. Di sini Paulus tidak mengatakan dalam beberapa hal. Dan ketika Paulus berkata menurut keputusan kehendaknya, di sini tidak dikatakan menurut kehendak sesuatu yang lain di luar Allah. Dengan kata lain, kedaulatan Allah meliputi dan mencakup semua. Ia memegang kekuasaan mutlak atas dunia ini. Allah memerintah atas angin, Lukas 8 ayat 25, atas petir, ayat 36 ayat 32, salju, Mazmur 147 ayat 16, katak, Keluaran 8 ayat 1 sampai 15, nyamuk, Keluaran 8 16 sampai 19, lalat, Keluaran 8 20 sampai 32. Ia memerintah atas belalang, Keluaran 10 ayat 1 sampai 20, burung puyuh, Keluaran 16 ayat 6 sampai 8, ulat, Yunus 4 ayat 7, ikan, Yunus 2 ayat 10. Ia memerintah atas burung pipit, Matius 10 ayat 29. Ia memerintah atas rumput, Mazmur 147 ayat 8, atas pohon, Yunus 4 ayat 6. Ia memerintah kelaparan, Mazmur 105 ayat 16, matahari, Yohanes 10 12 sampai 13. Ia memerintah pintu-pintu penjara, Kisah Rasul 5 ayat 19. Kebutaan, Keluaran 4 ayat 11 dan Lukas 18 ayat 42. Ketulian, Keluaran 4 ayat 11, Markus 7 ayat 37. Kelumpuhan, Lukas 5 24 sampai 25. Dia memerintah atas demam, Matius 8 ayat 15. Dia memerintah atas segala penyakit, Matius 4 ayat 23. Dia memerintah terhadap rencana perjalanan kita, Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Hati raja, Amsal 21 ayat 1 dan Daniel 2 ayat 21. Bangsa-bangsa, Mazmur 33 ayat 10. Pembunuh,
Kisah Rasul 4 ayat 27-28. Dan kematian spiritual, Efesus 2 ayat 4-5. Kesemuanya ini melaksanakan kedaulatan Allah. Semuanya itu melaksanakan kedaulatan kehendaknya. Karena itu, kita dapat dengan yakin meyakini bahwa kematian orang yang kita kasihi juga adalah kehendak Allah. Namun di saat hal itu terjadi, janganlah bersikap sentimental terhadap Allah. Semuanya itu memanglah bentuk pemeliharaan Allah yang getir dan pahit, dan Allah telah menetapkannya. Allah yang memerintah atasnya, dan Allah juga yang menentukan apa yang akan terjadi setelahnya. Hidup dan mati berada di tangannya. Inilah kedaulatan Allah yang mengambil kehidupan. Tetapi ini juga adalah kedaulatan Allah yang menaklukkan kematian dan membawa orang-orang yang percaya kembali ke surga bersama Yesus. Renungkanlah perkataan Ayub ketika ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 1 ayat 21-22. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan telah mengambil anak-anak Ayub yang dikasihinya. Tetapi, bukankah di hadapan hadirat Allah memang tidak seorang pun yang memiliki hak untuk hidup? Bahkan setiap napas yang kita ambil adalah anugerah. Dan setiap detak jantung kita bukanlah sesuatu yang layak kita dapatkan. Seakan-akan kita telah melakukan sesuatu jasa kepada Allah sehingga ia berhutang hidup kepada kita. Ulangan 32-39 berkata, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan, kill dalam KJV. Dan akulah yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Dengan demikian ketika kita merenungkan mengenai kematian yang menanti kita, Yakobus mengajarkan kepada kita untuk menjadi arif dan berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus 4 ayat 15. Jika ia berkehendak kita hidup, maka kita akan hidup. Jika ia berkehendak lain, maka kita tidak akan hidup. Sepanjang sepengetahuan saya, seharusnya saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kondisi kehidupan saat itu, mental dan spiritual yang hancur lebur, membuat saya tidak memiliki harapan. Apalagi memiliki pemikiran atau rencana akan melakukan ini dan itu di masa sekarang. Tetapi hal-hal tersebut pada akhirnya bukanlah faktor yang menentukan apa yang dapat atau tidak dapat saya lakukan, karena Allah lah yang menentukan segalanya. Dan bukankah itulah kabar yang baik? Kenapa saya katakan kabar baik ketika Allah memerintah atas segalanya? Seperti yang sudah saya sampaikan, karena Allah itu kudus, karena Allah itu baik, dan Allah itu benar adanya. Dan karena kebijaksanaannya sungguh tiada batas. Itu sebabnya Ayub berkata, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ayub 12 ayat 13. Pemazmur memuji Allah dan berkata, kebijaksanaannya tak terhingga. Mazmur 147 ayat 5. Dan Paulus pun berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Roma 11 ayat 13. Kuasanya yang tak terbatas tidak berdiri sendiri, namun berada di atas dasar kekudusan, kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaannya yang tak terbatas.
Dan kesemuanya itu adalah bagi orang-orang yang percaya kepada anaknya, Yesus Kristus.